Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang saya masih bisa ya, senang saya masih bisa bertemu dengan kalian di akhir tahun 2020 ini. Kita masih tetap semangat ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam kondisi sehat, fit untuk bisa menuntut ilmu. Maka sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di pagi ini lancar, tidak ada kendala teknis dan lain-lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa jadi bekal kalian nantinya. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Hari ini saya lanjutkan tentang marketing mix ya. Kita tahu ada komponen penting atau pilar-pilar dasar di dalam marketing yang sering disingkat sebagai 4P ya. Apa saja 4P itu, teman-teman? Halo? 4P produk, Terus price, apa? Nggak dengar? harga, Betul. Terus price, Mm-mm. place atau distribusi, Mm-mm. ya place, promotion. Oke. Bagus ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa marketing itu ditopang oleh 4 pilar, yaitu produk, price, place, dan promotion. Sebelum saya lanjutkan lagi ke promotion, saya ingin tanya lagi, kenapa kita perlu belajar marketing? Halo? Kok mati ini? Yang hidup kameranya on-nya cuma satu. Siti kok mati juga kameranya? Kenapa kita perlu belajar marketing? Karena ada persaingan. Ya, betul sekali ya. Kita perlu belajar marketing karena produk dan jasa di pasar tidak ada yang tanpa persaingan ya. Dan kepinginnya kita menang ya. Karena kalau misalnya kita nggak laku ya tentu lama-lama mungkin akan bangkrut ya. Maka perlu sekali kita perlu belajar marketing agar produk kita mungkin tidak menang, tapi minimal kita masih bisa dibeli, dikonsumsi, dimanfaatkan. Karena kalau produk dan jasa kita tidak ada yang membeli, maka juga lama-lama ya bangkrut ya. Karena tentu pasti butuh cost, sedangkan tidak ada pemasukan, pengeluaran terus tapi pemasukan tidak. Oke, kita sudah tahu produk, price, place, promotion. Produk, price, harga, place, distribusi, dan promotion ya. Di dalam promotion sendiri juga ditopang oleh 4 hal ya. Apa saja? Ada yang tahu? Aulia Mufidah. Oh ya, presensinya ya, silakan kalian presensi di Google Classroom. Halo? Apa 4P? Kok 4P? 4 pilar di dalam promosi. Kalau marketing ada 4 pilar ya. Produk, price, place, promotion, dan promotion sendiri pun juga ditopang oleh 4 pilar. Ya. Apa saja 4 pilar itu? Halo? Kemarin nggak dicatat. Materinya kan sudah saya upload itu. Friska? Ini masih mandi atau masih sarapan ini? Egi, oh, nggak ada suaranya semua ini. Kenapa ini? Nadif, Nur Hadi, tes. Nur Hadi, suara saya jelas Iya, apa? Pak.
Apa 4 pilar promosi itu? Pak. Kenapa? Putus. Suara saya putus-putus. Iya, Pak. Oke, saya pelan-pelan. 4 pilar di dalam promosi itu apa saja? Halo Nadif? Personal selling, Kak. Ya, satu. Kemudian yang kedua. Sales promotion. Betul, Dian. 3. Apa yang 3? Advertising. Ya, 3. 4. Betul, Mita. Public relation. Oke, betul ya. Jadi ada ada personal selling, ada sales promotion, ada public relation, ada advertising. Sekarang apa yang dimaksud dengan sales promotion? Penjualan secepatnya. Iya, betul sekali. Dian, betul. Personal selling? Apa itu personal selling? Alat promosi antar pribadi yang langsung ke usernya, Pak. Facebook. Ya, betul ya, personal selling. Kemudian public relation? Ya, apa public relation? Gak ada yang jawab? Oke, saya lanjutkan. Apa itu advertising? Iklan, Pak. Pengiklanan. Iklan, ya betul ya. Jadi saya minta kalian, karena ini kita belajar marketing dasar ya, kita harus benar-benar menguasain ya 4 pilar di dalam marketing ini dan 4 pilar di dalam promosi. Kemarin saya sudah mengatakan kepada kalian ya, 3 hal ini kadang kita tidak punya kekuasaan ya. Jadi misalnya contoh kita mau bisnis atau mau jual 3 produk ini, 3 pilar yang pertama ini kadang tidak di luar kendali kita. Misalnya produk kita tidak ikut bikin ya, price harganya sudah ditentukan ya, distribusi ya, distribusi kita tidak bisa mendistribusikan langsung, artinya kita lewat kurir misalnya seperti itu, sehingga harganya ya tergantung dari kurir, jaraknya dan beratnya ya, sehingga yang bisa kita kendalikan sepenuhnya sebenarnya itu adalah di promosi. Maka 3 hal ini kalian pelajarin, dan 1 hal ini harus kalian pelajari lebih jauh ya, karena untuk misalnya berbisnis atau kalian mau menjalankan marketing, itu 3 hal ini mungkin bisa tidak kalian lakukan, tapi 1 hal ini harus kalian lakukan ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa marketing itu adalah promosi ya, karena memang pekerjaan marketing itu kesannya ya sepertinya adalah promosi ya, padahal sebenarnya tidak ya. Ada 3 hal tadi itu ya, karena memang kadang-kadang 3 hal ini tidak bisa diulik-ulik lagi ya, tidak bisa ditingkatkan. Misalnya produk kita ya sejak dulu gitu ya, contoh misalnya sabun Lux misalnya ya, mulai sejak zaman penjajahan Belanda, produknya ya gitu aja ya, nggak ada lagi ya, nggak ada diganti-ganti atau apa ya, sama ya. Harga itu kalau sudah ditetapkan ya nggak mungkin berganti-ganti ya, harganya pasti relatif tepat ya, kecuali mungkin ada beberapa produk yang terkait dengan situasi pasar ya. Contoh kalau nggak salah minyak bahan BBM itu yang harganya yang bukan yang disubsidi pemerintah ya, itu harganya naik turun ya, ngikutin harga pasar ya. Yang Pertamax ya, atau yang merek-merek luar negeri itu, yang Shell, Petronas itu harganya kalau kalian lihat itu berubah-berubah terus, makanya ada papan display ya. Tapi yang premium ya, yang premium dan Pertalite ini kalau nggak salah harganya masih dikendalikan pemerintah, sehingga nggak berubah ya. Tapi promosi teman-teman, promosi ini ada di kendali kalian ya, ada di kalian, sehingga kalian ini benar-benar harus menguasai banget ya. Di dalam promosi ini ada 1 ya, saya sebutkan yang paling urut ya, yaitu adalah personal selling ya. Kuncinya di kata-kata personal ya. Personal selling ini adalah penjualan pribadi ya, orang ke orang ya, face to face ya,
tatap muka ya. Tatap muka artinya langsung, tidak menggunakan yang lain ya. Jadi contoh misalnya saya telepon sebagai telemarketing, atau mungkin kalian bekerja sebagai telemarketing, menghubungi orang lain untuk membeli atau menggunakan jasa Anda, membeli produk atau menggunakan jasa Anda misal ya. Atau mungkin berkirim surat ya, atau kemudian datang ke rumah-rumah, datang ke di pengunjung di mall. Ini adalah personal selling. Kemudian sales promotion ya. Kalau personal selling kuncinya di personal itu orang ya. Sedangkan sales promotion kuncinya sales ya. Jadi lebih meningkatkan penjualan secepatnya. Kalau bisa penjualan di tempat. Ya, bagaimana caranya meningkatkan penjualan di tempat secepatnya? Kalau bisa saat itu juga ya. Ya, contoh misalnya pameran ya. Pameran buka stand itu, di situ sudah ada barangnya, kemudian kita beri diskon atau mungkin kita beri bonus sehingga mereka kalau bisa membeli di saat itu juga. Kemudian public relation. Di sini ada kata public ya. Permisi Pak. Iya. Jadi kalau jadi sales promotion itu bisa menarik perhatian orang gitu tak Pak? Kamu jadi orangnya atau tindakan sales promotion? Sales Pak. Saya menarik perhatian orang untuk membeli barang. Iya, gitu tak? betul sekali. Jadi sales promotion kalau kamu jadi orangnya, misalnya SPG-nya atau apa, SP Boyme ya. Sales promotion boy. Sales promotion girl orangnya, ya tentu kamu bagaimana mendorong mereka melakukan penjualan di tempat ya. Kemarin saya ke rumah, setelah saya ngajar di LPTKI ya, ngajar di LPTKI offline ya, di kampus ya. Saya sebelum pulang mampir ke rumah orang tua saya di Meratang, deket ya, dari Ngagel situ, dari Manyar situ, LP3I ke Meratang gitu. Pas kita lagi ngobrol, ada 3 orang kalau nggak salah, tiga pemuda ya, masih muda kalau nggak salah, mungkin masih ya mungkin seusia kalian gitu, laki semua tapi ya, yang atas baju putih, yang bawah celana hitam, pakai dasi merah semuanya ya, semuanya. Membawa kayak sebuah alat ya, terus kemudian datang minta izin kayak gitu, terus menjelaskan bahwa mereka memberikan ini gratis ya, memberikan hadiah gratis ya ke ibu saya, kebetulan yang terima pada waktu itu ibu saya ya. Terus kemudian ibu saya menolak, mereka bisa merayu lah gampangannya ya, seperti itu, tapi ibu kukuh ya, akhirnya mereka keluar. Kemudian ketika selesai gitu, ibu kembali lagi, ibu menjelaskan bahwa ibu pernah gampangannya ya, dalam tanda petik ya mungkin ya, ketipu ya dengan orang seperti ini. Jadi ibu pernah membeli seperti mereka ini dan ibu merasa tertipu ya, sampai harganya kayak peralatan kesehatan ya, jadi sampai habis 1,5 juta hanya untuk sekedar beli pil. Jadi dia tuh kayak ada temennya 3 di situ ya, ada 3 rombongan tim ya, yang di depan ngomong, yang di belakangnya bawa barang yang lebih besar. Saya nggak tahu waktu apa, tapi ketika ibu cerita kalau memang itu terjadi, nanti ibu saya itu yang dulu itu, yang kayak itu ya, itu kayak memegang alat yang disediakan mereka, terus kemudian ditancapkan ke komputer, langsung keluar ya segala kondisi kesehatannya, misalnya diabetesnya, asam uratnya, pokoknya semuanya itu ada ya, dan terlihat di situ tuh kuning-kuning. Jadi kalau bagus itu hijau, kalau merah itu jelek misalnya. Ibu itu kuning semua gitu. Nah, dari situ kemudian menawarkan ya, pertama itu menawarkan alatnya, terus menawarkan obat gitu. Dan karena ya gak begitu tahu ya, akhirnya beli ya, beli, dan ternyata meskipun sudah diminum ya, itu ternyata nggak ngefek ya. Kenyataannya ibu ketika kontrol ya, diberi obat lagi sama dokternya dan kondisinya sama, nggak berkurang, tidak membaik ya, bahkan memburuk ya. Nah, itu pun setelah 1 bulan masih ditelepon lagi, karena obat itu harusnya diminum katanya 2 bulan, padahal 1 bulan aja sudah obatnya itu 1,5 juta ya. Saya ngomong sama ibu, tidak mungkin kita mengetahui kondisi seseorang hanya dengan memegang alat. Jadi kayak di tangannya itu dipegang kayak sebuah besi atau apa gitu ya, dipegang kayak gitu. Nggak bisa kalau untuk mengetahui di dalam ya, karena
persis tahun kemarin ya, saya general check up kesehatan hampir habis 1 juta lebih, saya 1,5 juta kalau nggak salah, dicek semuanya ya, sampai saya harus olahraga apa gitu ya. Itu ya nggak mungkin tesnya cuma hanya ditempelin alat ya, saya ambil di darah, itu ambil darah itu banyak sekali, dan itu nggak langsung nyambung ke komputer gitu ya, pakai alat-alat lagi seperti itu, baru kemudian saya baru ngambil hasilnya tuh nggak salah sorenya atau besoknya, saya lupa ya, artinya nggak langsung pada waktu itu. Lah baru itu ketahuan ya, saya bilang sama ibu, nggak mungkin kesehatan itu langsung bisa dicek hanya sekedar melihat alat ya, memegang alat atau apa ya. Saya setiap 2 bulan sekali ke PMI donor darah, selalu saya diambil darah hanya untuk cek kesehatan ya, nggak bisa cuma hanya sekedar megang apa-apa gitu loh. Terus kemudian nggak semudah itu misalnya minum obat, tapi intinya memang SPG tadi itu bagaimana melakukan penjualan di tempat, mendorong ya. Jadi kalau misalnya kalian minta nanti masuk di dalam SPG atau SPB misalnya, ya kerjanya seperti itu ya. Mereka, kata ibu, sudah kayak di training, jadi jawaban apapun mereka sudah tahu, jawaban kita apapun mereka sudah tahu bantahannya ya. Misalnya lu kayak kemarin saya dengar sekali, enggak, saya sudah punya. Loh ibu, ini apa? Ibu nggak mau ini gratis loh dari kami untuk ibu gitu. Enggak, berikan yang lain. Loh kalau begitu berikan aja ke keluarganya ibu kayak gitu. Jadi jawabannya itu tak pikir benar-benar benar dan masuk akal semua gitu. Saya dengarkan ya, karena yang menghadapi itu ibu saya. Ya karena itu rumah ibu saya. Saya cuma mampir aja ke rumah ibu saya. Ini adalah contoh adalah sales promotion. Kemudian berikutnya adalah public relation. Oh ya, tadi yang tanya tadi sudah jelas? Sudah Pak, terima Oke. kasih. Ya, kemudian berikutnya adalah public relation. Public relation kuncinya di publik, ya, masyarakat, ya. Karena yang beli itu adalah masyarakat, kita perlu dukungan dari masyarakat, ya. Kalau masyarakat tidak mendukung apapun yang kita lakukan, entah sampai promotionnya bagus, produk apapun, produk kita tidak laku, ya. Contoh yang sepele, ya, yang kemarin sudah saya ceritakan itu, ya. Misalnya masyarakat memiliki anggapan ya, anggap saja ada sebuah fitnah gitu. Sekarang kata-kata itu kayaknya banyak yang dipakai ya. Ada fitnah gitu yang mengatakan misalnya produk ini misalnya tidak halal gitu. Padahal nggak ada itu, memang nggak benar. Maksudnya itu hanya hoax misalnya, hanya sebagai fitnah gitu loh ya. Tapi masyarakat udah kadung mempercayai ya. Apa yang terjadi ya, produk itu meskipun bagus dan memang tetap halal, tapi orang nggak mau beli ya. Kalau nggak mau beli sama aja ya, produk apapun ya. Contoh yang tahun-tahun dulu itu, ini bukan perusahaan ecek-ecek ya, perusahaan besar dan produk yang terkenal ya. Contoh adalah susu Denko kalau nggak salah dari Nestle ya, itu sempat penjualannya anjlok, hanya diisukan bahwa mengandung babi ya. Terus kemudian berikutnya barusan ini adalah teh botol sosro. Teh botol sosro dikatakan mengandung racun ya, kalau minum itu bisa mengurangi kecerdasan, bisa mual-mual kayak gitu. Ini sempat penjualannya anjlok ya, bayangkan kalau anjlok seterusnya ya bangkrut ya kayak gitu, karena nggak ada yang mau beli. Ini contoh. Yang paling terbaru adalah kasus produk-produk Prancis yang diboikot. Ya, ini contoh juga ini. Produk apapun, yang marketing apapun itu kuncinya ini, tapi kalau publik tidak menerima, ya sama aja. Kemudian yang terakhir adalah advertising. Ya, advertising atau periklanan ya. Advert kuncinya di situ. Advert itu adalah menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan yang bersifat penjualan kepada banyak orang lewat media massa. Jadi kuncinya adalah pesan yang menjual, kemudian ada produk dan jasanya, ada produknya ya, kemudian disampaikan ke banyak orang. Tadi publik ya, bukan publik tertentu. Kemudian yang terakhir harus media massa. Jadi kalau advertising itu seperti itu. Kalau kalian misalnya melihat di jalan-jalan ada tulisan apa ya, sedot WC terus kemudian apa itu namanya, badut sulap apa yang ditempel di tiang listrik, tiang PLN, itu sama aja, tiang listrik, tiang PNL ya, tiang telepon misalnya, terus kemudian dipaku di pohon-pohon, itu bukan termasuk promosi ya, karena itu bukan media massa. Tiang listrik bukan
bukan advertising ya, tapi bisa dimasukkan di dalam sales promotion. Oke, ini 4P ini teman-teman, ini adalah konsep ini dikemukakan oleh Philip Kotler ya dalam bukunya ya. Kalau nggak salah sudah saya minta ke kalian, silakan kalian mempelajari atau minimal menguasai itu ya. Kalau syukur-syukur kalian memiliki bukunya, jadi cukup kalau misalnya terbatas budgetnya atau apa, nggak mau baca yang banyak, ya sudah cukup beli bukunya Philip Kotler yang judulnya adalah Principle of Marketing, persis dengan apa yang kita pelajarin ya, karangannya Philip Kotler ya. Itu sudah cukup sebenarnya ya, tapi kalau kalian mau mempelajari lagi ya banyak lagi ya. Itu ternyata dirasa kurang ya, dirasa kurang. 4P ini dirasa kurang ya, karena ya tentu mungkin ada perkembangan dan macam-macam, kemudian ditambahkan yang lain ya, ditambahkan yang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari tambahan lagi ya. Ini yang di buku-buku yang terbaru. Kalau kalian mungkin ke perpustakaan di marketing principle yang lama-lama mungkin masih 4P ya. Nah, yang terbaru ini sudah ada tambahan baru, yaitu ditambahkan lagi namanya 3P ya. Apa itu 3P? Ya, ini adalah people, kemudian yang kedua adalah proses, kemudian yang ketiga adalah physical evidence. Saya ulangin, jadi pilar marketing ada 4, product, price, promotion, place, ini yang lama. Yang baru ditambahkan lagi adalah people, proses, dan physical evidence. Ya. Sekarang kita masuk ya, apa itu yang dimaksud dengan people. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Pak, saya mau tanya Pak. Oke. Bentuk yang promosi itu SPBU atau Pertamina itu juga melakukan promosi Pak? Promosi dalam arti apa ini? Kan saya bilang tadi promotion kan ada 4 pilar, sales promotion, personal selling, sales promotion, public relation, advertising. Itu Pak, untuk memberitahu kepada semua orang kalau ada kayak produk baru seperti yang lagi baru-baru ini, kayak Pertalite khusus gitu Pak. Itu apakah ada kayak pengiklanan atau gimana gitu? Ya, betul ya. Dulu saya amatin, kalau nggak salah Pertamina itu jarang melakukan promotion, atau gampangannya jarang pemasaran ya, karena gampangannya itu ya monopoli ya, meskipun tetap di dalam organisasinya itu ada unit pemasaran ya, tapi lebih diartikan bagaimana ya supaya penjualan lancar gitu ya, tapi bukan bagaimana bisa memenangkan persaingan ya, persaingan pasar ya. Tapi sekarang ketika sudah nggak monopoli ya, kalau nggak salah waktu yang lalu sudah mulai masuk, yaitu Petronas dari Malaysia, terus kemudian Shell saya lihat dari Italia ya. Sekarang ada lagi baru AKR ya, saya nggak tahu AKR ini dari mana, kalau nggak salah dari Inggris ya AKR ini ya. Ini sudah banyak, sehingga ya mungkin ada beberapa yang mungkin ya mulai melirik ke sana, maka Pertamina perlu juga memerlukan promosi ya. Dulu kalau nggak salah di awal-awal ketika dibuka itu promosi Pertamina cukup gencar ya. Yang terkenal adalah iklan yang mengatakan dari nol ya Pak ya. Ya, iklan itu saking ramainya, saking bomba di begitu gencarnya, sampai orang-orang hafal ya, sampai kemudian diplesetkan misalnya waktu lebaran gitu, dari nol lagi ya Pak. Ya karena itu iklannya kayak gitu ya, karena ketika sudah persaingannya itu sudah dibuka ya, nggak monopoli lagi, Pertamina bikin promosi itu. Saya lihat juga sekarang juga mulai juga ya, contoh-contoh misalnya kadang-kadang kalau kita ke SPBU-nya Pertamina itu ada kadang-kadang kayak poster yang kita disuruh install aplikasi. Kalau install aplikasi itu nanti kita dapat dapat diskon atau apa. Ini sebenarnya juga adalah promotion, yaitu adalah sales promotion ya. Terus kemudian kalau advertising jelas ya, membuat atau memasang iklan ya. Jadi ini sudah banyak juga ya. Jadi selama perusahaan itu masih
masih butuh konsumen, dan di luar sana tidak hanya dia sendiri yang memproduksi, ya perlu promotion ya. Kecuali yang mungkin ya monopoli ya, sampai sekarang yang saya lihat yang masih monopoli itu PLN ya. PLN gak ada pesaing. Ya, tetapi kalau kita lihat di dalamnya ya tetap ada unit namanya pemasaran, tapi bukan dalam rangka bagaimana supaya menang persaingan, tapi mungkin bagaimana penjualan ke konsumen lancar. Misalnya contoh pemasangan baru kayak gitu ya. Bahkan sebenarnya dia tidak perlu beriklan pun, yang kepingin masang listrik itu antri ya. Kalian mungkin di kota tidak masalah ya. Misalnya ada tetangga atau ada perumahan mungkin langsung listrik ada ya. Tapi ada beberapa tempat itu yang nggak semudah itu ya. Kebetulan saya pernah KKN di dekat Surabaya ya. KKN di dekat Surabaya loh, cuma jaraknya mungkin sekitar 30-40 km ya, ini di Gresik ya. Mungkin ada yang rumahnya sana ya. Ya ini di Kecamatan Balong Panggang. Tahu ya Kecamatan Balong Panggang di Gresik. Jadi kalau kalian Surabaya Barat yang yang Benowo itu ya, terus saja ke arah barat ya, terus ke arah ke barat Benowo, terus sampai Notok ya, lewatin jembatan Notok. Kalau ke kanan ke kota Gresik ya, ini ke kiri ya, Balong Panggang itu terus ada nanti ngelewatin Kecamatan Benjeng. Namanya biasanya buat lucu-lucuan ya kalau di lawak atau di terus kemudian Kecamatan Balong Panggang ya. Di Kecamatan Balong Panggang ini ada sekitar 20-an desa ya. Salah satunya adalah desa saya namanya Babatan. Desa saya ini nggak ada listrik ya. Padahal sudah terpasang tiang listrik ya, sudah terpasang, kemudian sudah disalurkan ke rumah ya. Di rumah itu orang-orang sudah masang sudah masang jaringannya juga sudah disambungkan ya. Jadi tiang listriknya sudah masuk di dalam rumah tadi juga sudah ada, tapi bertahun-tahun listrik itu nggak menyala di situ ya. Mungkin ketika listrik mulai, orang-orang dibilangin mau listrik masang ya, terus orang-orang mungkin mulai memasang di rumahnya, memasang jaringan listriknya ya, jaringannya di dalamnya masuk kamar-kamar, kemudian PLN-nya masuk, kemudian disambungnya. Mungkin berpikir mereka setelah ini akan dapat listrik ya, sehingga saya lihat itu di rumah itu ada yang sudah punya kulkas. Tidak punya kulkas ya, tapi dibuka isinya bukan makanan tapi pakaian ya, saking lamanya kulkas itu, tapi ternyata listriknya nggak masuk, sudah kadung beli mungkin ya. Ini contoh ya. Jadi untuk yang kasus PLN ini aja sebenarnya konsumennya udah banyak, saking banyaknya dia masih belum bisa melayanin ya. Ini contoh ya. Kembali lagi tadi ke Pertamina ya, saya lihat ya memang karena ini memang persaingannya dibuka untuk jual BBM ya, dia tetap harus ya. Cuma untungnya pesaingnya Pertamina hanya menjual produk premium aja. Maksudnya bukan bensin premium ya, harga yang premium yang mahal ya. Jadi kalau kelasnya Pertamina itu yang Pertamax ya. Lah, padahal harga premium Pertamax ini masih belum banyak dipakai orang Indonesia kebanyakan. Orang Indonesia dulu ya masih beli yang disubsidi pemerintah namanya premium, dan kemudian diminta untuk naik ke atas yang peronnya lebih tinggi ya, 92. Kalau premium itu 88 kalau nggak salah. Kalau yang pertama bisa 96, 98 ya. 92 harganya lebih mahal ya. Nah ini nah, yang Pertalite ini saya lupa disubsidi atau tidak. Yang disubsidi jelas premium ya. Nah, karena ini tidak ada di produk pesaing ya, di Shell tidak ada produk kayak Pertalite, di Petronas juga ada seperti itu ya. Mungkin Pertamina sekarang masih tenang ya menghadapi persaingan karena orang-orang masih beli bensin yang murah ini. Seandainya misalnya dilepas ya, gak ada bensin murah gitu dan gak ada subsidi kayak premium, kan ada yang premium harga khusus tadi itu kan sebenarnya adalah premium itu sudah nggak dijual tapi disuruh beli Pertalite, tapi harganya masih harga premium. Nggak tahu ini sampai berapa lama, bisa saja nanti mungkin dicabut ya, berarti nggak ada lagi premium ya. Lah itu nanti kalau misalnya Pertalite juga dihapus, hanya Pertamax ya,
bisa saja itu mungkin Pertamina harus berpikir keras ya, karena misalnya kalau harganya sama ya mungkin orang-orang mending ya apa ya mikir yang kualitasnya mungkin lebih bagus, punyanya Petronas atau punyanya Shell atau punyanya British Petroleum, punyanya AKR ya kayak gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, Fahmi nggak masalah. Yang penting kamu absen ya, presensi ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, yaitu P tambahan yaitu 3P ya. Yang pertama adalah people. Ya, kenapa people dimasukkan? Apa itu people ya? People orang, tapi yang dimaksudkan orang di dalam 3P ini adalah satu adalah employee, karyawan ya, yaitu orang ya yang diperkerjakan sama perusahaan tersebut untuk menjalankan atau menyuruh disuruh ya mengerjakan itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen atau manajemen ini yang diserahin pemilik ya untuk mengelola ya, dan kemudian manajemen ini minta bantuan karyawan ya. Kemudian yang ketiga adalah culture atau kultur ya. Kultur itu adalah budaya yang dianut, yang diikutin, yang dijalankan oleh employee dan manajemen. Kemudian berikutnya adalah customer service, layanan pelanggan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kenapa people ini penting? Ya. Kenapa people penting? Satu, tentu produk yang kita sudah pelajarin itu bagaimanapun juga ya. Kalau saya bilang produk, jangan cuma berpikir bahwa yang saya katakan produk itu adalah yang bisa dilihat ya, barang ya. Tapi di dalam produk itu bisa juga adalah jasa ya. Kemarin ada 9 kalau nggak salah yang terkait dengan nama produk itu tadi. Untuk jasa khususnya ya, produk pun juga bisa ya. Apalagi jasa ya. Jasa ini sangat tergantung sekali dengan namanya people ya. Oke, kita lihat aja contoh yang jasa ya. Sama-sama misalnya Gojek misalnya ya, kalian berangkat dari rumah ke kampus misalnya ya, ketika kalian request ya order, mungkin yang datang driver A ya, driver A ini rapi bajunya ya, pakai sepatu ya, jaketnya juga bersih, terus kemudian di resleting ya, helmnya juga selalu dijaga ya, dimasukkan di plastik kresek kalau nggak dipakai supaya nggak kena cercikan seperti itu ya. Terus kemudian kadang nggak tahu kalau di Surabaya ya, saya sudah nggak pernah, kalau di Surabaya nggak pernah naik Gojek ini. Wong di rumah sendiri, maksudnya di rumah sendiri. Kalau di Jakarta sering saya ya, bahkan akhirnya saya jarang pakai taksi, terakhir saya pakai Gojek. Itu ditawarkan masker ya, sebelum ada pandemi loh ya. Ditawarkan masker itu yang warnanya hijau, dulu kan mungkin murah ya, itu diberi itu. Setelah selesai ya nggak dikembalikan, kita pegang kayak gitu. Tapi mungkin suatu ketika kita ke kampus lagi pesan Gojek gitu, yang datang driver B ya, pakai baju yang nggak rapi ya, pakai kaos gitu ya, kaos yang tampak kerah dikeluarkan, bajunya celananya celana jeans yang belel ya, di tungkainya itu, di lutut itu sudah kainnya sudah aus ya, di ujung celana aus, nggak pakai sepatu. Jaketnya hanya dipakai gitu, nggak diseletingkan, helmnya ya. Ini contoh ya. Kalau yang tadi A dalam perjalanan ngajak ngobrol ya, kemudian yang B ini kalau diajak ngobrol nggak mau ya, jawab sepatah-patah, pokoknya nggak menyenangkan, cara mengemudinya juga mungkin ugal-ugalan ya. Sedangkan A tadi itu enak. Ini contoh ya, ini adalah jasa ya. Bayangkan, orang nanti akan memikir, bukan melihat bahwa ini Gojek ini adalah contoh Gojek ya misalnya, adalah si driver A atau driver B, tapi akan melihat secara keseluruhan ya. Misalnya kalau misalnya ada orang mau pakai Gojek B gitu, mungkin males gitu, nggak mau nggak pakai Gojek
itu karena gara-gara dia naik driver B, ya mungkin pindah ke yang lain. Jadi ini ternyata people ini penting. Ini yang jasa, ya jasa ini sangat-sangat pengaruh. Produk pun ini juga terpengaruh juga ini sama people. Contoh ya, dulu saya punya langganan sebuah restoran, enak sekali masakannya, ya. Suatu ketika saya ke sana kok rasanya nggak enak, ya, kok nggak beda, ya. Kemudian akhirnya saya bertemu dengan orang lain, kemudian cerita-cerita, ternyata si orang yang saya temuin ini bercerita bahwa restoran yang itu kokinya sudah bukan yang dulu. Oh, saya pikir, oh ya pantas, ya, kokinya sudah bukan yang dulu, sudah nggak enak lagi. Ini contoh, ya. Bayangkan itu restoran datang karena enak, kemudian kemudian tahu bahwa kemudian jadi nggak enak, ya nggak ada datang. Jadi people ini penting, ya. Jadi nah di dalam pelakunya itu ada dua, yaitu employee, yaitu karyawan, dan manajemen itu direktur utama, direktur atau pimpinan lah, ya, mereka yang mengatur, ya. Lah mereka ini bisa apa ya, menjaga kualitas produk dan macam-macam, ya, karena mereka memiliki budaya, ya, namanya culture, ya. Biasanya perusahaan akan membangun culture bagaimana supaya perusahaannya itu survive, ya. Makanya kemarin di kelas, kalau nggak salah kemarin di kelas, masih ingat yang saya katakan bahwa kalau kita mau bekerja, coba diperhatikan ada dua unsur kalau kita mau bekerja ketika kita nego gaji. Ingat? Ada yang masih ingat? Halo? Kok diam semua ini? Gak ada yang menyala kamera. Lupa, Pak. Lupa, ya Allah, Tessa. Barusan bahkan saya ingat dulu, saya tulis di papan tulis, ya. Ketika kita wawancara, kemudian terus kemudian sampai tahap terakhir masalah gaji. Nah, di situ yang kita bisa menanyakan atau harus tahu bahwa untuk apakah kita menerima atau enggak, kita perhatikan itu. Dua hal itu. Apa? Kalau lupa? Yang jawab lupa tadi Mita, Pak. Oh, Mita, Bukan saya. bukan kamu. Soalnya tadi aku nggak melihat Google Meet, aku lihat PowerPoint. Kok lihat cuma kamera yang nyala kamu, ya saya pikir kamu, Tessa. Kenapa lupa? Ya, kita perhatikan ada dua, ya, ini adalah tangible, ya. Tangible income dan intangible income. Tangible income dan intangible income. Jadi kalau misalnya kita bekerja, benefit yang kita ambil, ya, atau kita rasakan, perhatikan dua itu, ya. Tangible dan intangible, ya. Tangible yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan, misalnya gaji, bonus, ya, tunjangan, ya, macam-macam, ya. Yang intangible ini yang nggak kelihatan, ya. Salah satu intangible itu adalah budaya, ya, budaya. Contoh misalnya di dalam perusahaan itu diminta kita untuk kreatif, ya. Budaya yang dibangun di dalam perusahaan itu kreatif, ya. Sehingga kita diminta untuk harus banyak belajar, ya, harus mengeluarkan kreativitas dan macam-macam. Nah, kalau kalian senang dengan ini, monggo, ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak senang, gak mau disuruh belajar atau apa, pokoknya hanya kerja, ya mungkin, itu, ya. Jadi setiap perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda, ya. Saya punya video atau foto kalau nggak salah, tapi nggak ada waktu ya kalau saya tunjukkan. Itu adalah contoh budaya kerja yang dibangun di Google, ya, perusahaan besar internet di dunia yang namanya Google. Ini karyawan yang didorong untuk kreatif, ya. Di situ kalau kita lihat di situ ruang kerjanya itu nggak kayak kantor yang bersekat-sekat, ya. Bahkan suasananya di dalam itu kayak tempat bermain, ya. Jadi ada ruang yang ruang itu ada kayak PS-nya, TV lebar, boleh main PS di situ, ya. Ada karaoke juga di situ, bahkan ada kolam renangnya, ada boleh main olahraga pingpong, ya. Terus kemudian ada speedway, ya, sepeda yang ada listriknya itu loh, yang cuma rodanya satu, yang dinaikin kayak skuter gitu, cuma rodanya maksudnya rodanya dua, maksudnya bukan roda papan, tapi modelnya
kayak anak-anak kecil gitu, hanya dinaikin kayak gitu ya. Itu di dalamnya bisa jalan-jalan ke sana ya. Terus kemudian terus kemudian tempat pantry-nya itu tersedia segala makanan ya, segala makanan, minuman, silakan ambil di situ ya, free ya, pokoknya jangan dijual lagi mungkin. Ya, orang kan tentu seneng dong, enjoy di situ. Ini budaya yang dibangun ya. Bahkan kalau nggak salah dulu saya pernah tahu bahwa di Google itu karyawan diminta untuk mengalokasikan waktu kerjanya untuk mengerjakan di luar pekerjaan kantor. Jadi misalnya 100% kalau nggak salah ya, 80% itu mengerjakan pekerjaan kantor, 20% itu adalah mengerjakan pekerjaan pribadinya, terserah, monggo ya. Kenapa kok melakukan seperti itu? Kita kan biasanya perusahaan nggak boleh ya kita melakukan di jam kantor untuk melakukan bukan kepentingan kantor, pasti dimarahin, bahkan kalau perlu di SP ya, ditegur, dan kemudian misalnya kalau masih terus ya mungkin dipecat. Ini enggak malah ya, karena ternyata banyak bisnisnya Google itu menjadi besar karena itu sebenarnya proyek yang dikembangkan secara pribadi ya. Saya lupa apa itu ya, misalnya contoh kayak YouTube misalnya ya, itu dulu mungkin mainannya karyawan, ternyata kok bagus, dialih sama kantor kemudian dikembangkan ya. Saya lupa, ada beberapa proyek yang sebenarnya proyek-proyek pribadinya karyawan, jadi memang diharuskan. Ini adalah namanya culture ya. Culture ini adalah termasuk yang dinamakan sebagai intangible benefit ya, yang seperti itu. Nah ini juga nanti kalau kalian misalnya bekerja ya perhatikan itu ya, budayanya. Kalian mau budaya yang kayak apa ya? Ada yang mungkin budayanya di sebuah kantor itu ya pokoknya bekerja ya, nggak ada musik, pokoknya asik dengan pekerjaannya masing-masing, bahkan tidak ngobrol misalnya seperti itu. Nah, kalau kalian suka seperti ini ya monggo ya. Artinya bahwa people ini adalah penting ya, karena people ini mempengaruhi kemenangan kita. Terus berikutnya adalah customer service ya, layanan pelanggan ya. Customer service ini yang berhubungan ujung tombak dengan pelanggan ya. Contoh misalnya kita beli peralatan elektronik, HP misalnya rusak gitu ya, kita mau masih katanya digaransi ya, garansi 1 tahun, tapi baru dipakai 1 bulan ya, kita mungkin awalnya gak masalah lah, misalnya kita bawa ke customer service, ternyata di sana pelayanannya buruk ya. Atau contoh misalnya kayak saya dulu pernah rusak itu nggak bisa diservis di Surabaya ya, punya aku lupa peralatan apa, HP atau apa, nggak bisa, saya harus ngirim ke Jakarta. Saya kemas kayak kita jual online gitu, saya kirim ke Jakarta ya. Ini kan nggak bagus juga ya, karena nggak bisa ketika kita kirim nanti barangnya diterima atau enggak ya. Nah, kalau ada tempatnya customer service di tempat kotanya gitu, kita datang kemudian diberi tanda terima, kita senang. Apalagi ternyata kasusnya misalnya ini yang kemudian juga saya bilang customernya servicenya kurang bagus, misalnya cepat ya, 3 hari lagi atau mungkin besoknya bisa selesai ya, tapi banyak yang terjadi yang kita dengar keluhannya itu sampai lama, berbulan-bulan ya. Padahal kan kayak HP misalnya itu kan dipakai. Nah, kalau nggak dipakai bagaimana ya. Ini customer service ini juga pengaruh bagaimana untuk meningkatkan penjualan. Contoh lain adalah misalnya tapi ini sebuah yang terobosan, tapi ini mungkin juga mahal ya. Saya pernah tahu ada seorang teman cerita ya, dia berlangganan ya, kampanye berlangganan dengan sebuah bengkel ya. Ketika mobilnya misalnya rusak ya, dia datang ke bengkel itu, terus bengkelnya bilang, Pak ini nggak bisa diperbaikin cepat, nggak bisa nunggu ya, maksudnya nggak bisa ditunggu saat itu. Biasanya kan kita kadang-kadang nunggu kan ya, ini harus beberapa hari karena nunggu suku cadang loh. Terus kemudian Pak mobil ini kita pakai untuk bisnis, kalau itu nanti saya bagaimana, saya mau bisnis, jangan khawatir Pak, ini ada mobil dari bengkel, silakan dipakai aja selama. Nah, ini contoh, ini yang saya tahu ada seorang teman seperti itu. Tapi yang pernah saya rasakan sendiri ya, ada sebuah bengkel, ketika kita datang di situ itu disediakan tempat untuk menunggu ya. Mobil saya sudah merasakan di sepeda motor, bengkel sepeda motor beberapa ya,
tapi nggak sebagus kayak di mobil ya. Di mobil ini yang pernah saya rasakan ini, itu tempatnya kayak di lantai 2 ya. Terus kemudian ruangnya kayak kedap suara ya, jadi ada orang blayer ya nggak kedengaran ya. Di dalamnya itu AC sejuk, ada TV ya, kemudian ada kaca, kita bisa melihat mobil kita yang lagi sedang diperbaikin ya. Di situ ada mainan, ada koran, ada buku, ada makanan ya, ada kopi, silakan ngambil free, nggak ada batasan, ngambil lagi boleh ya, nggak ada petugasnya soalnya. Pokoknya mungkin dihabiskan ya, jangan makan sedikit dibuang gitu ya, kayak gitu ya. Snack-snack yang yang kerupuk-kerupuk yang itu juga banyak. Ini contoh. Kalau memang seperti itu, bandingkan kalau misalnya kita di bengkel ya, tempat tunggunya barang di sebelah, kayak misalnya bengkel sepeda motornya yang belayar, waduh, kita panas, gak ada AC, pekak ya, ramai seperti itu, terus kemudian kotor karena polusi. Bayangkan kita mau nggak misalnya dengan yang tadi itu ya, tentu kita inginnya seperti itu ya, yang sebutkan saya tadi itu. Jadi CS ini adalah sangat penting. Jadi menurut paham ini, people ini, orang ini sebenarnya adalah represent bisnis. Karena apalagi yang khususnya jasa ya, misalnya contoh AC kalian di rumah kotor misalnya, kalian telepon ya sama perusahaan A misalnya, dikirim teknisi A dan B, 2 orang biasanya. Teknisi A dan B ini sama dengan perusahaan itu ya. Kalau teknisi A ini kurang bagus ya, yang kita komplain bukan orang itu, kita komplain adalah perusahaan. Maka people itu memang mewakili bisnis. People-nya kurang bagus ya, perusahaannya, bisnisnya ya terganggu ya. Maka memang image yang diberikan produsen akan menjadi penting ya, orang itu ya, orang. Maka adalah suatu kewajaran ya, ini saya nggak tahu masih berlaku atau tidak. Ada seorang teman dulu kerja di bank dan posisinya di depan ya, di customer service ya, di teller ya. Dia pernah cerita ke saya bahwa dia sebulan selain gajinya, dia punya budget budget kecantikan lah gampangannya ya, budget kecantikan ya, bagaimana supaya tampil tetap bagus, seksi misalnya seperti itu. Saya tanya apa saja ya, salah satunya adalah yang diberi itu adalah uang ngegame. Apa itu namanya ngegame ya? Fitness. Nah itu dia dilanggankan ya, jadi dia digabungkan di sebuah di fitness ya, fitness center, dibayarin sama kantor ya. Nah jadi itu, jadi dia harus jaga badannya kayak apa, itu dibayar ya. Tentu kalau dibayar gitu ya tentu harus pertanggungjawaban ya, misalnya kamu sudah datang ke sana atau enggak gitu ya. Jadi karena memang dituntut seperti ini ya. Terus kemudian apalagi ya, cuci muka apa itu, facial treatment kayak gitu ya, kalau yang untuk yang cewek gitu ya mungkin ya. Ini contoh ya, contoh. Kemudian berikutnya adalah yang sering berhubungan dengan manusia ya, yang sering berhubungan dengan perusahaan itu biasanya bukan barang, yaitu adalah orang ya. Jadi yang sering berkontak konsumen dengan perusahaan itu biasanya adalah orang. Contoh sepele misalnya jualan sepeda motor ya, kita mau beli sepeda motor ya, kita datang ke dealer, yang ditemuin ya bukan sepeda motor yang ditemuin pasti sales ya lah. Kalau salesnya jelek, kita sudah ilfil ya. Gak usah tuku merek sepeda motor iki ngopo PSBG ini nggak genah lah. Bayangkan sepeda motor gak nopo-nopo orang itu ya, ada mungkin seperti itu. Atau mungkin kita mau ke toko dan modelnya dilayanin, gak usah tuku nang toko itu, penjaganya SPG-nya judes misalnya. Ini contoh ya. First contact often human. What is the lasting image they provide to customer? Gambaran apa yang harus diberikan oleh produsen kepada konsumen, yaitu yang dilakukan oleh first contact ya tadi itu ya. Kemudian berikutnya adalah
di people itu perlu, karena ini tadi itu adalah berkaitan dengan hubungan dengan konsumen, maka people ini perlu diberikan training dan pengetahuan tentang produk dan layanan yang relevan. Ya, kemarin saya ke rumahnya adik, ya, ke rumah ibu saya, di situ ada adik ya. Nah, adik itu memang libur sekarang, libur, tapi kemarin dia ngurus ke bank ya, ngurus ke bank karena adik saya ini guru, dapat dapat tunjangan dari pemerintah. Lah dia itu punya masalah ya, karena di situ cuma hanya disebutkan boleh ngambil tunjangan pemerintah itu di bank A misalnya ya. Lah bank A itu kan banyak dia di sebuah bank A di tempat tertentu misalnya. Lah di situ ya sama CS-nya yang melayani pertama itu harus disuruh membuka rekening. Harus membuka rekening ya, harus membuka rekening lah. Untuk membuka rekening harus minimal menabung 200.000 kalau nggak salah. Tapi lucunya teman-temannya guru yang lain di sekolah yang sama itu, temannya adik saya itu ngambilnya bukan di tempat itu ya, sama banknya, tapi di tempat yang lain itu enggak, jadi langsung diberi. Nah ini kan sebenarnya bagaimana sebenarnya SOP-nya, pelatihannya, kenapa kok bisa berbeda? Ya ini karena kebetulan memang ya uang yang diberikan ya, artinya ya siapa meneh ya sama adik saya akhirnya diurus ya, meskipun beda perlakuan. Yang lain gak perlu buka tabungan, yang ini kok harus buka tabungan gitu loh ya. Berikutnya adalah untuk terkait dengan culture ini, masyarakat people di dalam perusahaan itu, yaitu direksi, pimpinan, dan manajemen ya katakannya, dan karyawan ini, mereka harus dibentuk dengan budaya. Lah pembentukan budaya ini biasanya dilakukan, atau budaya ini dibentuk dengan atau mengikuti visi dan misi perusahaan ya. Contoh yang tadi saya bilang, Google visinya mungkin adalah perusahaan kreatif misalnya, perusahaan IT yang punya inovasi ya, maka budayanya adalah bagaimana karyawan ini terus didorong untuk inovasi terus ya. Contoh yang mungkin saya bilang beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ya di kelas ya, bahwa dulu ada HP yang sangat terkenal. Kalau misalnya ada 10 orang bawa HP, 9 ini adalah menggunakan merek ini ya. Contoh adalah Nokia ya. Nokia ya, dari 10 orang 9 orang pakai Nokia. Tapi sekarang bagaimana Nokia ya masih ada eksis, tapi sudah bukan pemain besar lagi ya, pemain kecil, pemain gurem ya. Ini karena Nokia tidak mau melakukan inovasi ya. Ketika perusahaan-perusahaan lain menerima inovasi adanya sistem operasi ya, ini Android, Nokia tidak mau menerima. Dan ketika masyarakat lebih enjoy dengan sistem operasi Android, ya sudah, akhirnya Nokia ditinggal. Ini contoh ya. Ini kenapa bisa seperti itu? Bisa saja dalam misi dan visinya Nokia yang tidak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kayak Samsung ya, ini juga ternyata berkembang karena mungkin misi visinya bisa seperti itu. Jadi misi, visi dan misi ini ya sangat mempengaruhi budaya, dan budaya ini akan mempengaruhi tingkah laku manajemen dan karyawan ya. Terus kemudian adalah apakah people tadi ini juga merupakan sudah menjalankan culture perusahaan ya. Culture perusahaannya ini misalnya ramah ya, suka menolong ya. Saya pernah datang ke sebuah pabrik ya, sebuah perusahaan pabrik ya, kantornya di dalam pabrik itu ya. Saya pernah itu ketika saya bingung mana misalnya ya, itu ada orang yang sebenarnya bukan dia ya, bukan tanggung jawabnya, sampai mau mengantar saya ya, sampai ke tempat itu. Setelah sudah ditemukan, kemudian Pak sudah ya Pak ya, saya tinggal, terima kasih Pak, padahal ini Mas ya, terima kasih Mas, padahal ini sebenarnya nggak ada, tapi ini saya kemudian jadi salut ya. Padahal bisa saja misalnya kalau mungkin misinya tidak dibentuk, mungkin cuma hanya memberi pengarahan, Pak nanti Bapak lewat jalan situ, enggak, dia mari Pak saya antar ya. Berarti kan dia ya mengeluarkan effort. Kenapa seperti itu? Bisa saja budaya tadi itu sudah merasuk di dia ya, memasuk ke budaya dia ya.
Banyak yang saya lihat itu ada contoh ya, saya beberapa kali pindah perusahaan ya, beberapa kali saya sudah bekerja selama hampir mulai tahun 95 sampai 20 tahun ya. Ya, berapa? 95, 2005, 2000 ya, 20 tahun ya. Ada perusahaan yang saya ikutin mungkin ada 5 mungkin ya. Tapi di situ saya lihat merasakan budayanya berbeda-beda. Ya, di situ di sebuah perusahaan itu saya harus diminta untuk apa ya, welcome ya. Jadi contoh misalnya ada telepon bunyi misalnya. Telepon itu bukan punya kita. Ya, jadi misalnya ada di kantor ya, di kantor saya bagian, anggap saja bagian marketing ya. Telepon yang bunyi itu bagian produksi misalnya, tapi persebelahan ya, sebelahan ya. Bunyi rin gitu, nggak ada orang kebetulan ya. Di sebuah perusahaan yang saya ikutin, saya harus menjawab ya. Jadi kalau bunyi ya, bunyi dan nggak ada orang, saya harus ke sana sebenarnya. Saya harus ke sana. Ini kayak budaya yang dibangun ya. Saya datang ke sana, terus kemudian saya angkat, halo gitu. Kalau itu memang ternyata orang dalam ya, orang dalam telepon orang dalam bagian-bagiannya, kemudian saya bilang, oh orang di sini nggak ada ya, nggak ada, mungkin meeting atau kemana ya kan. Akhirnya telepon kan paham, seneng kan, nah kayak gitu ya. Dan itu ada, tapi di sebuah perusahaan yang lain tuh kadang-kadang nggak peduli ya, sampai mati-mati sendiri. Nah ini berbeda ya, ini contoh adalah culture. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan people. People ini memang berkaitan dengan kalian ya. Misalnya contoh ketika kalian nanti keluar dan bekerja di sebuah perusahaan, pasti kalian itu nanti akan, meskipun kalian sudah punya kemampuan teknis, keterampilan, tetapi kalian masih belum memiliki istilahnya culture bisnisnya di situ. Pasti kalian nanti akan dididik untuk bisa memahami culture bisnisnya itu ya, dididik di pola lagi ya. Seperti itu. Jadi ini memang penting. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang tidak langsung kalian disuruh bekerja, ya kalian mungkin tidak melihat bahwa perusahaan itu mungkin tidak bagus ya misalnya. Ya kalian mungkin di situ kan nggak bisa berkembang. Harusnya kan perusahaan ini punya misi visi kemana, apalagi berkaitan dengan karyawan. Ya karyawan perusahaan yang bagus harusnya menganggap karyawan ini bukan modal, bukan mesin, tapi perusahaan karyawan ini adalah aset. Dan aset ini harus dikembangkan. Nah, salah satunya adalah mendidik ya, mendidik. Yusuf berangkat ke Jakarta ya, ada apa Pak? Nah, ini ada training ya selama 2 minggu, ada tentang hal yang baru, kamu ikut ya. Ya ini ada tiketnya, uang sakunya sudah saya daftarkan, tinggal kamu datang aja misalnya. Ini luar biasa. Makanya saya bilang ketika kalian melihat atau misalnya melamar, mungkin gajinya nggak terlalu banyak, tetapi ketika ada intangible yang seperti itu, kalian pakai. Karena kalau kalian cuma hanya bekerja dan hanya dalam tanda petik diperas tenaganya aja, ya kalian nggak berkembang sampai tua ya mungkin di situ. Tapi kalau kalian dikembangkan terus dengan tambahan keterampilan dan macam-macam, ya kalian nanti berkembang ya. Pengetahuan kalian bisa luas ya. Meskipun mungkin ada catatan-catatan ya, permintaan-permintaan seperti kasus saya itu pernah saya mau diikutkan training gitu, tapi dengan syarat saya tidak boleh keluar dari perusahaan itu ya. Jadi Yusuf, kamu saya ikutkan pendidikan ya, kalau nggak salah kursus 3 bulan kalau nggak salah, harganya mahal ya. Jadi kalau nggak salah misalnya sekarang gaji saya misalnya 5 juta, trainingnya itu kalau nggak salah berapa lipatnya ya. Jadi kalau 5 juta mungkin trainingnya itu mungkin 60 juta, lebih kayaknya, lebih kok, sayang sekali. Jadi kalau nggak salah waktu itu gaji saya 300.000, 250.000 sekitar itu, biaya trainingnya itu 5 juta, berarti berapa lipatnya? 254 kali 5, 20. Jadi kalau sekarang gaji 5 juta, 5 kali 20, 100 ya. Trainingnya itu harganya 100, berarti perusahaan bayarin saya 100, tapi dengan syarat saya tidak boleh keluar dari perusahaan itu, nggak boleh resign itu selama, lupa saya 2 tahun atau apa. Itu tidak saya ambil. Nggak Pak, saya nggak mau, nggak boleh keluar ya. Ini contoh. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan P yang lain? Pak Yusuf. Oke, siapa yang tanya nih? Tessa? Itu Pak, buat UTS model soalnya materi tak Pak? Soalnya itu UTS-nya masih lama kan? Masa mau UTS? Ini pertemuan keberapa sih?
tanggal 18 UTS. Ya, masih lama. Ya, nanti UTS-nya apa namanya dokumen ya, makalah ya. Artinya kalian mengerjakan dikumpulkan ya, bukan mengerjakan soal ya. Kalian nanti saya beri arahan harus ngapain terus kalian bikin ya. Contoh misalnya, tolong aku bikinkan strategi 4P-nya dari produk ini. Misalnya contoh, anggap saja kamu adalah manajer marketing dari sebuah HP baru mereknya Vivo misalnya. Ya, coba kamu bikin strategi 4 marketingnya 4P dan 3P, atau mungkin kalau kepanjangan ya saya minta 4P aja, kalau terlalu tambah 3P kayaknya terlalu tebal, nanti terlalu banyak, 4P aja. Kamu harus makin strateginya. Misalnya, karena Vivo ini kayak gini harganya antara Xiaomi dengan Oppo misalnya gitu ya, misal harga. Terus produknya ini yang belum ada di Indonesia, HP yang bisa buat main game, jadi kita khusus untuk orang yang suka main game gitu ya, kayak gitu loh. Terus kemudian kita promosinya apa? Promosinya karena anak muda ini kita nanti akan masang iklan di sosial media, di Instagram, di Facebook, nah ini kayak gitu ya. Jadi nanti UTS-nya model seperti itu. Kalian bukan saya tanya apa yang dimaksud dengan enggak, mending kayak gitu ya. Jadi kalian bisa kerjakan, tapi saya tentu nanti ya nanti ada contohnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jam 9. Aduh, saya pikir saya bisa menjelaskan 3P semuanya hari ini. Ternyata nggak bisa. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ayo teman-teman, pelajaran marketing principles ini keren ya. Kita kalau memang berniat untuk bekerja pasti kan di sebuah perusahaan ya. Ya kecuali kalau kalian misalnya sudah jadi PNS gitu ya. Nah, PNS konsepnya bukan menjual produk atau jasa ya, melayani masyarakat ya, beda konsepnya misi visi. Tapi kalau kalian cari kerjaan di perusahaan pasti misi visinya adalah profit ya, mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan itu berarti ya harus menang bersaing, produk kita harus bisa diterima, harus mau diterima. Ini kuncinya semua di marketing. Maka kalau kalian misalnya mau benar-benar bisa lancar bekerja, ya marketing ini ya harus paham, kecuali mungkin di posisi yang lain. Tapi kalau kalian ada nilai plus ya, misalnya contoh kalian sebagai OM, kalian mungkin lebih ke arah administrasi, tetapi kalian juga punya kemampuan marketing, pasti akan jadi nilai tambah, pasti kemungkinan bisa lebih diterima, karena perusahaan melihat ini bisa Microsoft Word, ini juga bisa Microsoft Word, tapi ini kok ternyata pintar secara marketing gitu loh ya. Ketika wawancara seperti ini ya saya akan milih, meskipun mungkin tidak saya pakai ya. Contoh ketika misalnya saya wawancara ya untuk programmer ya, si A juga bisa programmer, si B si programmer ya, tapi si A ini bisa pintar bahasa Mandarin, saya pilih nih. Meskipun saya nggak tahu manfaatnya bisa Mandarin itu untuk apa misalnya ya, atau gampangannya si A ini ya bisa main musik misalnya. Ini kalau secara keterampilan sama ya, programmernya sama, kemampuan sama. Si B ini nggak bisa main musik, saya akan cenderung yang punya nilai tambah ini main musik, meskipun saya nggak tahu buat apa. Nanti itu kalau dia pintar main musik itu perusahaan buat apa, tapi saya akan mengambil kalau sama-sama ya, kecuali kalau misalnya ini bisa main musik tapi kemampuannya kalah dengan si B ya. Programmer ini bisa programmer, si B juga bisa program, tapi yang si B ini nggak bisa musik tapi lebih pinter programming ya. Atau kalau karena seperti itu ya saya akan milih si B ya, enggak gitu ya. Jadi ini untuk yang kalian misalnya cari kerjaan. Tapi kalau kalian sekarang mau mulai juga sambil cari kerja terus kemudian kalian bisnis, marketing ini kuncinya ya, kalian kuncinya ya. Kalau kalian ahli di sini luar biasa sebenarnya. Sudah bagus sekali kurikulum yang dibangun LP3 ini, kalian memahami ini, terus kemudian nanti ada tingkatan-tingkatan atau ilmu-ilmu lanjutan, dan ini kalian harus kuasain juga ya. Salah satunya adalah misalnya kalian juga menguasai tentang periklanan, kalian juga menguasai tentang namanya perilaku konsumen. Kalau seperti ini ahli ya. Contoh kayak kemarin tuh kayak tadi tuh yang saya ceritakan, 3 orang tadi pasti sudah diajarin, ini konsumen seperti apa, atau siapa yang nanti akan dicari. Sebenarnya saya pengennya 3P ini selesai, terus kemudian kita belajar tentang positioning dan segmentation ya, yaitu tadi itu perilaku konsumen. Ini produk ini siapa yang tepat untuk bisa membeli produk kita, karena kalau kita sudah tahu enak ya, kita bisa ngomongnya enak, yang kita kuasain enak dan macam-macam.
Oke, kita teruskan berikutnya yang 2P lainnya. Ada yang mau ditanyakan lain? Tugas? Nggak usah tugas. Kalian liburan aja. Baru mau tanya tugas, Pak. Nggak, apa namanya? Saya sendiri kepinginnya juga liburan ini tadi. Wah, untuk kuliah ini. Saya sudah liburan di Pujon ini. Ini mau liburan lagi nih. Tadi Dian ke kampus, Pak. Duh, iya dah. Dikiranya offline. Oh gitu. Saya lihat jadwalnya memang offline itu sebenarnya. Saya lihat kok warnanya apa kemarin tadi malam saya lihat offline-nya sudah. Saya mau berangkat. Tiba-tiba tadi pagi saya di WA sama Mbak Astrid online gitu. Mungkin siapa temanmu tadi itu nggak ngecek WA itu. Iya. Langsung berangkat aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita akhirin ya. Selamat berlibur. Mungkin kalian mau leha-leha sejenak, libur akhir tahun ya, tanggal 1 tanggal 2 ya. Mulai libur kapan? Mulai libur Kamis besok, Pak. Ya, Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari ya. Kalau mau aman liburan, jangan ke tempat-tempat ramai, ke mall, ke ke tempat wisata, ke taman, ke alun-alun, ke toko, ke tempat makan, warung, itu kemungkinan banyak orang ya. Dan itu juga budget. Kalau saya sarannya, bukan saran, kalau mau ya liburan ke alam aja ya, kayak kemarin saya ke Pujon, terus kemudian lewat Cangar, lewat Pacet ya, pemandangannya luar biasa. Kalian cukup modal naik sepeda motor, ya sudah, nanti di pinggir-pinggir jalan kalian duduk di situ, keluarkan bekal, foto-foto, atau cari warung bakso di situ kalau misalnya diberi sangu sama orang tua. Kita bakar-bakar. Nggak muncak, Pak. Apa? Puncak? Nggak muncak, Pak. Iya, sudah kemarin. Kamu nggak lihat fotoku di Facebook? Nggak tak kirim. Lihat, Pak, story-nya Bapak. Iya, ini belum saya share semua ini, nanti saya share sedikit-sedikit. Ini rencananya besok saya mau lagi naik gunung lagi, ya bukan naik gunung beneran ya, ya kayak petualang gitu. Mau ke Kakek Budo, ke Pandaan, terus ke Trawas, kembali ke Pacet, pulang. Jadi insya Allah besok pagi berangkat pagi, pulang sore ke Pandaan, ke Trawas, ke itu. Ada yang mau ikut besok Pak. Lo masih kuliah ya? Besok masih kuliah? Iya sih, Rebo masih kuliah. Besok akhir, Pak. Soalnya Kemis saya mau liburan ke Madiun. Sama tahun baru di sana. Oke, kalau Pak Fami ikut, Pak. apa? Kenapa Tessa? Mami mau ikut. Kok masih kuliah kan? Katanya baru liburnya Kemis. Kemisnya saya yang ke Madiun. Siapa yang di Madiun? Mungkin bisa ketemuan di sana. Saudara saya, Pak. Oleh-olehnya aja, Pak. Oleh-olehnya nanti tak berikan PowerPoint. Atau foto-foto saya upload. Ya. Oke, teman-teman silakan dipelajarin lagi. Masih ada pertemuan berapa ini? Oke, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan, Bapak. Iya. Kenapa? Terima kasih. Ngapa itu namanya? Ya refreshing sejenak lah ya. Apalagi tahun 2020 ini kan agak penuh beban. Ya jenuh ya di rumah ya, disuruh WFH terus. Tapi ya maksudnya kalian nanti juga jangan kumpul ya. Atau misalnya ke alun-alun, ke Taman Bungkul, itu ya banyak orang di sana nanti. Atau kemana, ke warung McDonald atau kemana ya juga banyak orang. Kayak tadi itu loh, ke tempat wisata kayak gitu. Oke, see you.